Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan dan salam harmoni. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Pijo Florencia Berginting dengan NIM 241101111031. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS dari mata pelajaran Statistika Inferensial yang diampu oleh Bapak Miwayan Eka Paramarta, SPD, MPD. Jadi, di sini kita akan menguji pengaruh metode pembelajaran 3 level yaitu A1, A2, A3 dan juga jenis kelamin 2 level yaitu laki-laki dan perempuan terhadap skor hasil belajar. Jadi, eh, jumlah observasi per sel per kombinasi metode gender sama dengan 15. Jadi total observasi sama dengan 3 dikali 2 dikali 15 sama dengan 90. Jadi di sini dapat kita lihat, di sini saya sudah menyiapkan data di mana dalam metode itu terdapat eh, 3 level yaitu ya A1, A2, dan A3 dan di gender terdapat 2 level ya laki-laki dan perempuan yang eh, bisa disebut dengan maskulin dan feminim. Selanjutnya itu juga sudah saya siapkan skor yang eh, berkisaran antara 10 sampai 100. Dan di sini sudah tersedia juga grup. Ini adalah gabungan dari metode dan gender. Baik, ini adalah data yang sudah saya siapkan. Data ini diperoleh dari Excel. Jadi, di sini kita akan mencari analisis data, uji normalitas, uji homogenitas, dan two-way ANOVA. Yang pertama itu kita akan melihat analisis deskriptif statistik. Dapat kita lihat ini adalah hasil dari aplikasi JAPS. Ini adalah hasil yang diperoleh. Jadi, berdasarkan hasil output deskriptif statistik dari aplikasi JASP, diketahui bahwa setiap kombinasi antara metode pembelajaran 3 sel, yaitu A1, A2, dan A3, dan juga 2 sel jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, atau maskulin dan feminim. Ini memiliki jumlah data yang sama, yaitu 15 responden tanpa ada data yang hilang. Jadi, hasil perhitungan menunjukkan bahwa kelompok A3 feminim atau perempuan dengan metode pembelajaran A3 memiliki rata-rata skor tertinggi yaitu 90,93 diikuti oleh kelompok A3 maskulin yaitu 60,20 dan A2 feminim yaitu 80,33 dan selanjutnya itu A2 maskulin 77,73 dan A1 feminim 73,93 dan hasil dari rata-rata terendah terdapat pada kelompok A1 maskulin yaitu 70,80. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran ini A3 memberikan hasil belajar yang paling tinggi dibandingkan dengan metode A1 dan 2. Selain itu, kita juga dapat melihat dari perbandingan jenis kelamin, perempuan itu cenderung memiliki rata-rata hasil yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki pada setiap metode pembelajaran. Nilai standar deviasi yang berkisaran antara 3,88 hingga 7,06 menunjukkan bahwa penyebaran data dan setiap kelompok cukup seragam sehingga variasi skor antara responden tidak terlalu jauh. Jadi, secara keseluruhan, hasil ini akan menunjukkan bahwa metode pembelajaran A3 merupakan metode yang paling efektif dalam meningkatkan hasil belajar.
Selanjutnya, kita juga akan memasuki uji normalitas, di mana ini adalah hasil yang sudah dihasilkan, dapat kita lihat, dan juga saya akan menambahkan hasil dari QQ plotnya, dapat kita lihat. Ini adalah data yang dihasilkan oleh aplikasi JAPS. Jadi, berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk dapat ditampilkan QQ plot, diketahui bahwa titik-titik dari data pada setiap kelompok A1 feminim, A1 maskulin, A2 feminim, A2 maskulin, A3 feminim, dan eh, A3 maskulin menyebarkan mendekati garis diagonal. Hal ini eh, menunjukkan bahwa data pada semua kelompok berdistribusi normal dan tidak terdapat penyimpangan yang signifikan dari garis normalitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas ini terpenuhi. Jadi, selanjutnya itu hasil dari homogenitas varians dengan menggunakan Lipschitz menunjukkan nilai dari eh, feminim sama dengan 1,460 dengan eh, P sama dengan 0,212. Karena ini nilai P lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan varians antara kelompok atau dengan kata lain data memiliki varians homogen dan secara keseluruhan itu uji normalitas maupun uji homogenitas ini menunjukkan hasil yang memenuhi syarat. Oleh karena itu, data dalam penelitian inilah dapat kita lanjutkan ke 2Y ANOVA karena telah memenuhi asumsi dasar yang diperlukan. Selanjutnya itu kita akan memasuki uji homogenitas varians. Dapat kita lihat, ini adalah hasilnya. Jadi, berdasarkan hasil uji Lipschitz for Quality of Variance, diperoleh nilai F sama dengan 1,460 dengan P sama dengan 0,212. Karena ini nilai signifikan P atau values lebih besar dari 0,05. P atau P lebih besar dari 0,005, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan varians yang signifikan antar kelompok. Dengan demikian, asumsi pada homogenitas varians terpenuhi. Artinya, data ini memiliki varians yang relatif dan pada setiap kelompok. Selanjutnya itu kita akan kita akan mencari two-way ANOVA. Ini adalah hasilnya yang sudah dihasilkan oleh aplikasi sebelumnya. Dapat kita lihat. Berdasarkan hasil uji ANOVA pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa faktor jenis kelamin atau gender juga menunjukkan hasil yang signifikan dengan nilai F sama dengan 7,501, P sama dengan 0,008, dan eh, ini sama dengan 0,032. Ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa laki-laki dan perempuan. Meskipun pengaruhnya tidak sebesar pada metode pembelajaran, jenis kelamin tetap memiliki peran yang menunjukkan hasil belajar, di mana dapat kita lihat ini sebesar 0,032 menunjukkan bahwa pengaruh bersifat kecil sehingga kecil. Baik, jadi berdasarkan data deskriptif terlihat bahwa rata-rata perempuan lebih tinggi dibandingkan siswa laki-laki dan semua metode. Pada metode A1, rata-rata perempuan adalah 7,73,93, sedangkan laki-laki 70,80. Pada metode A2, perempuan 80,33 dan laki-laki 77,73, serta pada metode A3, perempuan
90,93 dan laki-laki 86,20. Selain itu, nilai standar deviasi eh, pada kelompok tergolong kecil dan seragam, yang menunjukkan bahwa data ini memiliki tingkat keberagaman yang rendah atau cukup homogen. Dan secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran merupakan faktor utama mempengaruhi hasil belajar sehingga eh, sedangkan jenis kelamin juga memberikan pengaruh tambahan meskipun lebih kecil, karena tidak ada interaksi antara keduanya, maka efektivitas metode pembelajaran berlaku sama bagi siswa laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya juga saya akan eh, menampilkan menampilkan grafiknya. Ini dapat kita lihat di mana secara umum, grafik ini menunjukkan bahwa setiap metode pembelajaran A1, A2, dan A3 ini menghasilkan peningkatan skor hasil belajar baik pada siswa laki-laki atau maskulin maupun perempuan atau feminim. Terlihat bahwa garis ini menunjukkan perempuan atau lingkaran putih selalu berada di atas garis untuk laki-laki atau titik hitam, yang berarti rata-rata skor siswa perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki pada setiap metode pembelajaran. Garis pada grafik yang sejajar dan tidak bersilangan menunjukkan bahwa tidak ada interaksi signifikan antar jenis kelamin dan metode pembelajaran. Artinya, pengaruh metode pembelajaran terhadap hasil belajar bersifat konsisten untuk kedua gender, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mengalami peningkatan hasil belajar seiring dengan perubahan metode. Secara keseluruhan dapat diartikan grafik ini memperkuat hasil uji ANOVA sebelumnya. Bahkan bahwa metode pembelajaran pengaruh signifikan terhadap hasil belajar, gender juga berperan, namun tidak terdapat interaksi antara keduanya. Dengan demikian, metode A3 merupakan metode yang paling efektif karena memberikan peningkatan hasil belajar tertinggi bagi semua siswa tanpa memandang jenis kelamin. Jadi, dapat kita simpulkan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa seluruh asumsi analisis, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas, telah terpenuhi. Data distribusi normal dan memiliki varians yang homogen, sehingga layak untuk dianalisis menggunakan uji two-way ANOVA. Hasil uji two-way ANOVA menunjukkan bahwa metode pembelajaran berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa. Hal ini berarti perbedaan metode pembelajaran A1, A2, dan A3 menyebabkan perbedaan yang nyata pada skor hasil belajar, di mana antara ketiga metode tersebut, metode A3 memberikan hasil belajar tertinggi, sehingga dapat dianggap sebagai metode yang paling efektif. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran merupakan faktor utama yang mempengaruhi belajar siswa, sementara kelamin memberikan pengaruh tambahan yang lebih kecil. Pulang dari eh, presentasi saya. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan dan salam harmoni. Terima kasih.